Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat berjumpa kembali dengan Islam News. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah di lautan dan samudera. Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat An-Nahl ayat 14. Lautan dan samudera memenuhi sebagian besar permukaan bumi, hampir 3/4-nya. Berbagai macam air di daratan mudah mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa kehangatan atau kesejukan bersamanya. Air memantulkan sinar matahari dengan kuat, sehingga suhu dari laut tidak banyak meningkat pada siang hari dan tidak banyak menurun pada malam hari. Dan perbedaan suhu antara siang dan malam tidak lebih dari 2 derajat. Menurut beberapa ilmuwan, lautan selalu ada sepanjang waktu dan tidak pernah berubah meski telah melalui masa ribuan tahun. Sebaliknya, daratan terus berubah. Pegunungan menjadi lembah dan lembah menjadi pegunungan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kedalaman laut yang paling dalam sama besarnya dengan ketinggian pegunungan yang paling tinggi. Kapten Jack Westcosto, penjelajah kedalaman laut, menulis di awal September 1956 bahwa mereka dapat mengambil foto di kedalaman 7.650 meter dan telah ditemukan bentuk kehidupan baru yang sebelumnya tidak diketahui dalam ilmu pengetahuan. Gambar-gambar yang diambil dari dasar laut menunjukkan tidak ratanya permukaan dasar laut seperti dugaan sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia itu tidak selalu berterima kasih." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 67. Air yang mengisi lautan dan samudera, danau dan sungai, anak sungai dan terusan atau kanal, semua berasal dari satu sumber, yakni atom hidrogen yang berikatan dengan atom oksigen yang bersama-sama membentuk air. Air mengalir dengan konstan, tidak berubah dan membawa kehidupan. Tapi apakah air selalu membawa kehidupan? Tidak. Terkadang air menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dan keras. Ia menyapu semua yang menghalangi jalannya, apapun itu. Ia berubah menjadi bencana dan banjir yang menghancurkan bebatuan maupun benda padat. Oleh karena itu, meski kita bisa takjub dengan keindahan lautan dan kedalamannya, namun tersimpan kekuatan luar biasa yang berpotensi menimbulkan bahaya dan rasa takut. Salah satu fenomena menakjubkan yang pernah terjadi di laut adalah badai dan topan yang berlangsung selama 3 atau 4 hari tanpa henti, dengan ombak setinggi gunung dan palung yang sedalam lembah. Ombak yang menjulang tinggi hingga daratan dan horizon tidak terlihat lagi. Ombak yang biasanya setinggi 7,5 meter dapat mencapai 40 meter selama badai. Jika ombak setinggi 1 kaki saja memiliki kekuatan destruktif sebesar 6.000 lbs atau sekitar 2,7 ton, dapat dibayangkan seberapa besar kerusakan yang dapat disebabkan oleh ombak-ombak besar tersebut. Menurut arsip yang ada, pada tahun 1872,
ombak yang besar di Skotlandia dapat mencabut jangkar besi dengan berat 1.700.000 lbs atau setara 771 ton, dan ombak berikutnya membawa batu besar seberat 175.000 lbs atau setara dengan 79 ton hingga ketinggian 100 kaki. Pada tahun 1737 di Pelabuhan Babjok terjadi badai yang memakan 300.000 korban jiwa dan menghancurkan 20.000 kapal. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 Allah berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dan kemudian langit cerah kembali, angin berhenti, dan laut menjadi tenang. Di hadapan kekuatan alam seperti ini, manusia dalam kelemahannya tidak dapat melakukan apapun kecuali memuji Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 117, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Sahabat beriman, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.